Halo, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat kue lumpur yang lumer. Step pertama, saya mau mendidihkan santan sebanyak 350 ml. Saya beri daun pandan supaya wangi. Nah, ini santannya, kalian kalau nggak punya santan fresh, bisa pakai santan instan. 3 buah santan instan yang ukurannya 65 ml. Lalu berikan air sampai 350 ml. Nah, setelah mendidih seperti ini, saya mau matikan apinya dahulu. Lalu untuk step selanjutnya, saya mau beri gula pasir. Saya pakai 80 gram gula pasir. Lalu saya tambahkan telur. Itu ada kulit telurnya ikut ya, kita ambil aja. Saya beri 3 buah telur utuh. Nah, setelah itu saya mau kocok telurnya, dikocok lepas aja sampai gulanya larut. Jadi ini simple banget, no mixer, no oven, dan kalian pasti semua bisa bikin. Dikocok sampai larut, kira-kira seperti ini ya, sudah tidak ada gerindil-gerindil gula. Lalu setelah itu, santan yang sudah di suhu ruang tadi, itu kita masukkan. Jadi setelah kita didihkan dengan daun pandan, diamkan sampai suhu ruang, baru dimasukkan ke dalam adonan telur. Kita aduk seperti ini sampai tercampur rata. Lalu setelah itu, saya mau memasukkan terigu. Saya pakai terigu protein sedang, saya pakai sekitar 50 gram. Ini diaduk aja sampai terigunya larut. Nah, sampai kira-kira seperti ini. Lalu tambahkan kentang yang sudah kita haluskan. Kentangnya kita kukus dulu, setelah itu dihaluskan dan ditimbang seberat 100 gram. Ini dicampur aja, kita aduk sampai tercampur rata. Sampai permukaannya mulus ya. Diaduk-aduk terus sampai tercampur rata, sampai mulus, sampai kentangnya itu larut. Nah, seperti ini kira-kira ya, sampai nggak ada kentang yang bergerindil. Setelah itu, saya mau masukkan mentega sebanyak 50 gram. Jadi menteganya kita lelehkan dulu, lalu kita diamkan sampai suhu ruang baru dimasukkan ke adonan. Saya pakai 50 gram. Diaduk aja sampai rata. Sampai menteganya itu larut. Nah, seperti ini. Itu masih ada mentega sedikit, tidak apa-apa ya. Supaya kita yakin adonannya itu mulus, larut. Saya mau saring dulu. Saya mau saring aja supaya nanti hasilnya itu smooth, silky, dan meleleh di mulut ya. Jadi saya pindahkan ke wadah, saya saring aja. Nah, pakai saringan yang seperti ini ya. Kita tuang semuanya ke saringan. Kita saring aja, jadi kalau ada kentang yang masih bergerindil, itu bisa kesaring, ikut kesaring, dan jadinya nanti kue lumpurnya itu smooth, silky, dan meleleh di mulut. Nah, setelah itu saya panaskan dulu panggangannya. Beri 3/4, jangan sampai penuh, nanti adonannya itu kalau matang akan naik ya. Isi semuanya, jangan lupa sebelum kita tuang ke cetakan, itu cetakannya harus panas dulu, dan kita panaskan dengan api yang sangat kecil supaya nanti kue lumpurnya nggak gosong. Nah, ditutup seperti ini, biarkan sampai setengah matang. Itu akan naik seperti itu ya, sebagian akan keluar. Kita beri kismis. Kalau kalian suka dengan topping lain silahkan, tapi saya beri kismis aja, beri potongan kismis semuanya. Lalu kita tutup dan biarkan sampai matang. Setelah matang boleh kita angkat.
Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe channel ini. Silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari resep-resep Mimi Vika Kitchen. Nah, ini kita angkat aja. Diangkat semuanya, ini lembut banget ya. Saya takut gompel. Jadi ini benar-benar hati-hati ngangkatnya. Diangkat aja semuanya. Kalau kalian nggak punya cetakan anti lengket, bisa dioles dulu pakai margarin atau pakai minyak supaya nggak lengket. Tapi karena ini cetakannya anti lengket, jadi saya nggak oles apa-apa. Nah, setelah itu kita bisa masukkan adonan selanjutnya. Stepnya sama seperti tadi. Jangan lupa masak dengan api yang sangat kecil supaya kue lumpurnya tidak gosong. Kalau misalkan apinya kebesaran, itu nanti kue lumpurnya akan gosong bawahnya, tapi dalamnya masih mentah. Kita nggak pengen itu terjadi. Nah, ini pas ya. Jadinya sekitar 8 pieces kali 2, berarti 16 pieces kue lumpur. Nah, stepnya sama seperti tadi. Ini kita tutup aja. Nah, ini karena saya lupa tadi ya ngecek, ini sudah matang ya, nggak apa-apa, kita kasih aja kismis di atasnya. Kalau udah matang gini, kismisnya bisa ngegelinding karena atasnya itu sudah ngeset ya. Oke, dikasih aja semua kismisnya. Kalau kalian mau ganti dengan kelapa muda itu boleh banget. Biasanya juga ada kue lumpur yang toppingnya pakai kelapa muda. Itu nggak masalah. Nah, ini langsung kita angkat aja karena sudah matang. Atasnya sudah ngeset ya, udah nggak mentah, udah nggak cair. Bisa kita angkat aja. Satu persatu. Oke. Oh, itu bener-bener lembut banget. Saya takut kalau gompel ya. Kalian bisa lihat ya. Bener-bener hati-hati banget karena ini lembut banget ya. Oh, oke. Kita angkat pelan-pelan. Nah, itu benar-benar kematangannya pas. Tapi kalau kalian mau lebih tebal, boleh pakai cetakan yang lebih besar dari ini, atau ini kan ada 8 lubang, kalian boleh pakai cetakan yang 10 lubang. Biasanya kedalamannya atau ketebalannya itu lebih tebal daripada yang ini. Nah, ini kita angkat aja semuanya. Ini jadinya pas 16 pieces ya. 16 pieces kue lumpur dengan adonan yang kita bikin tadi. Dan ini hasilnya. Sebagian tadi sudah dicemilin anak saya. Saya mau coba ya supaya kalian bisa lihat dalamnya kayak apa. Oke, saya coba satu. Kalian bisa lihat lembutnya kayak apa. Bener-bener lembut banget sih ini. Tuh lihat, jigli-jigli ya.
Bener-bener lembut sih ini. Rasanya tuh nggak terlalu manis, terus yang bikin enak itu ada aroma pandannya yang strong ya. Jadi fungsinya tadi kita didihkan santan dengan pandan itu fungsinya aroma pandannya itu kuat gitu loh. Menambah cita rasa dari kue lumpurnya sendiri. Kalau kalian mau tambahin gulanya silahkan. Tapi kalau menurut saya 80 gram gula ini sudah pas, nggak terlalu manis jadi nggak enak ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Lembut banget, sama sekali nggak kaku. Karena kita pakai terigu itu sedikit dan kita pakai takaran terigu dan kentangnya itu lebih banyak kentangnya. Jadi bener-bener meleleh di mulut. Bener-bener pleasant sih ini. Enak banget. Kalau mau dijual juga bisa. Untuk resep lengkapnya kalian bisa cek di description box. Jika kalian tidak bisa menggunakan santan fresh, ya kalian bisa menggunakan santan instan 65 ml 3 buah. Lalu setelah itu tambahkan air sampai 350 ml. Ini saya cobakan ke anak saya. Anak kecil gak bakalan bohong ya kalau dia seneng. Ini dia ambil lagi ya. Maaf kameranya agak goyang. Dan ini memang benar-benar selembut itu. Kalian kalau pengen mencoba resepnya bisa ikuti step-step yang ada di video ini dan jangan lupa cek di description box untuk resep lengkapnya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Nah ini saya belah ya, coba saya belah aja. Maaf kameranya agak ngeblur. Nah, ini enak banget dan sama sekali enggak enak karena ada beberapa tipe kue lumpur tuh yang padat dan enak gitu loh. Makan separuh aja udah enak, tapi kalau ini enggak karena kita pakai takaran kentang yang lebih banyak daripada terigu. Jadi bisa lembut seperti ini.